Halo semua, selamat datang di channel Belajar Programming. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan HTML dan PHP secara teori dan praktik. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan secara teori terlebih dahulu. Untuk yang pertama, HTML kepanjangan dari Hypertext Main Group Language. Sedangkan PHP kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Nah, dua bahasa ini digunakan dalam pengembangan website, tetapi memiliki peran yang berbeda. Berbeda dalam pembuatan situs web. Berikut perbedaannya. Jadi, secara singkat, HTML digunakan untuk menentukan struktur dan tampilan dasar halaman web seperti teks, gambar, dan tujuan. Sedangkan PHP digunakan untuk mengolah data, berinteraksi dengan database, dan menghasilkan konten yang berubah-ubah berdasarkan permintaan pengguna. Jadi intinya HTML digunakan untuk membuat struktur dan tampilan halaman website. Sedangkan PHP digunakan untuk mengolah data, berinteraksi dengan database, dan juga berinteraksi dengan server biasanya. Keduanya sering digunakan bersama untuk membuat situs web yang lebih kuat dan responsif. Oke, kita lanjut. Kedua gambar ini adalah contoh dari tampilan web browser saat kita membuka HTML dan juga PHP. Dan pada URL browser, kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini saya membuat HTML melalui file explorer saya. Sedangkan PHP saya buat dengan melalui file explorer, tetapi kita sangkut pautkan dengan server localhost. Ini adalah contoh singkatnya dari HTML dan juga PHP. Supaya kalian mudah dalam memahaminya, mari kita masuk ke prakteknya. Oke, di sini pastikan kalian sudah berada di bagian desktop kalian. Yang pertama, kalian masuk ke file explorer kalian, lalu kalian buka folder exam kalian dan masuk ke bagian htdoc. Dan kita buat folder di dalam htdoc ini dengan nama belajar HTML PHP. Kita enter. Untuk penamaan htdoc ini jangan menggunakan spasi. Setelah itu, kita buka folder ini dengan aplikasi tempat kalian menulis source code. Dalam contoh ini, saya menggunakan Visual Studio Code. Kalian move saja. Lalu, folder ini kalian lepaskan pada aplikasi source code kalian. Setelah tampil seperti ini, di bagian kiri kotak, kalian klik New File, namakan dengan index.html.
Lalu, kalian buat sebuah tag dengan nama HTML head dan body. Pertama, kita buat title di dalam head terlebih dahulu. Dan kita beri nama belajar HTML. Lalu di bagian body masukkan di sini tag yang bernama P. Selanjutnya kita isi dengan kalimat membuat web dengan HTML. Lalu kita masuk ke bagian folder yang tadi dan kita klik kanan di bagian file index.html dan buka dengan web browser kalian. Dan inilah hasil dari tampilan outputnya. Kita lanjutkan contoh pertama untuk PHP. Kalian masuk ke aplikasi source code kalian terlebih dahulu. Lalu di bagian kiri kotak ini kalian klik new file, namakan dengan index.php. Setelah itu kita masuk ke index HTML, salin semua kodenya dan tempelkan di index.php. Pertama-tama kita ubah titlenya terlebih dahulu. Kita namakan dengan nama belajar PHP. Lalu kita buat di bagian body, kita hapus. Selanjutnya kita isi tag PHP-nya dengan tanda kurung, tanda tanya, lalu PHP, spasi, tanda tanya, dan juga tanda kurung. Tanda kurung seperti ini. Dan kita enter di bagian sini. Kita menulis kodenya di antara tag PHP ini. Lalu kita buat yang namanya echo. Kita isi dengan kalimat membuat web dengan PHP. Setelah itu, kalian buka aplikasi exam kalian. Lalu kalian start di bagian Apache dan juga MySQL. Lalu masuk ke file Explorer kalian. Buka yang namanya htdoc di dalam folder exam kalian. Nah, belajar HTML inilah yang akan kita tampilkan di dalam browser kita.
Kita buka browser kita. Kita klikkan di sini, kita ketikkan di sini localhost slash nama foldernya belajar HTML slash PHP. Oke, seperti ini. Lalu kita search. Nah, seperti inilah hasil tampilan outputnya. Jadi, ini adalah contoh tampilan dari HTML. Bisa kita lihat link URL-nya seperti ini. Karena kita melalui file Explorer. Sedangkan kalau PHP, kita melalui file Explorer, tapi ini terbuka dengan melalui server. Servernya apa? Servernya adalah localhost yang kita buka dengan exam ini. Apa itu MySQL? MySQL nanti kita pelajari, yaitu untuk membuat sebuah database di dalam PHP MyAdmin. Selanjutnya, kita masuk ke bagian exam kita. Kita ketik, kita klik di bagian MySQL, bagian admin. Kita akan masuk ke bagian PHP MyAdmin yang saya bilang tadi. Yang pertama, kita klik new di sini atau baru dalam bahasa Indonesianya. Kalian buat nama database kalian. Di sini kita akan membuat dengan nama form HTML PHP. Lalu kalian create. Oke. Setelah itu kalian buat table dengan nama registrasi. Kita isi kolom ini dengan angka 3. Lalu kita create. Di sini kita masukkan dengan nama ID. Lalu kita isikan yang kedua yaitu username. Lalu yang ketiga password. ID ini kita isi dengan length atau value-nya yaitu 10. Username ini kita isi dengan 250. Lalu passwordnya ini kita isi dengan 250. Di bagian ID-nya kalian geser ke kanan. Di sini ada yang namanya AI atau auto increment. Kalian klik di bagian sini. Indeks ini otomatis akan primary. Jika kalian belum otomatis, kalian klik saja di bagian sininya. Kalian klik primary. Tampilannya seperti ini. Lalu kita save. Dan inilah hasil output dari database yang kita buat. Selanjutnya, kalian masuk ke aplikasi tempat kalian mengetik source code-nya. Di bagian indeks PHP, di bagian sini, kursor ini kalian enter. Kalian buat tag dengan nama form. Kalian enter. Isi action ini dengan con.php. Lalu, di samping action, kalian kasih jarak. Ketik dengan metode yaitu post.
Oke, setelah itu di bagian antara form ini, di antara tag form ini, kalian enter buat dengan nama tag label. Kita isi dengan for ini username. Di antara sisi label ini, kita buat dengan username. Lalu, di bawah label, kita buat dengan tag input. Kita isi dengan tipenya teks. Lalu kita tambahkan name-nya adalah username. Lalu kita buat lagi ID username dan kita tambahkan required. Di bagian ujung ini kita tambahkan tag yang namanya BR. Lalu kita enter. Kita kasih jarak. Kita salin saja dari bagian label sampai dengan BR ini. Kita copy, kita tempelkan di bagian sini. Kita pastekan. Username kita ganti dengan password. Oke, seperti ini. Setelah itu, kalian buat di bagian bawah sini dengan tag input. Dengan tipenya bukan teks, tapi submit. Lalu, kita isikan name dengan nama submit. Dengan value adalah simpan. Setelah ini selesai, kita buat di bagian kotak sebelah kiri ini, kita klik new file dengan nama con.php. Setelah itu, kalian buat tag PHP seperti yang tadi, seperti ini. Kita masukkan di sini PHP. Kita enter. Lalu kita buat if iset post. Lalu kurung siku kutip 1 dengan nama submit. Lalu kita pindah ke ujung di sini. Kita buat kurung kurawal, kita enter. Kita isi dengan variabel username. Kita isi dengan post, lalu kita tambahkan kurung siku dengan nama username. Oke, kita klik sampai ujung, kita tambahkan titik koma. Kita salin username ini, kita enter, kita tempelkan di bawah sini. Lalu username ini kita ubah menjadi password. Oke, setelah itu di ujung bagian password kita enter. Jadi masih di dalam dari kurung kurawal ini. Kita buat di sini yang namanya
variabel koneksi, new MySQL dengan nama localhost. Localhost ini apa? Localhost ini adalah nama hostname kita atau nama phpMyAdmin kita. Bukan nama phpMyAdmin, nama server kita. Lalu kita isikan dengan hostname. Hostname ini adalah nama defaultnya adalah root. Lalu yang koma yang ketiga ini adalah password. Karena di sini default password saya tidak ada, maka tidak saya isi. Lalu selanjutnya di bagian yang keempat adalah database kita. Database kita namanya apa? Database kita namakan dengan form HTML PHP. Kita isi di sini form HTML PHP. Di bagian ujung kita tambahkan titik koma. Lalu kita enter. Kita masukkan lagi if variabel koneksi beri tanda panah, tanda strip, dan juga tanda kurung seperti ini. Oke. Setelah itu buat yang namanya connect error. Lalu di bagian ujung kita tambahkan kurung kurawal. Kita buat di kutip 2 koneksi gagal. Kita beri spasi, lalu tanda titik, kita beri spasi lagi, lalu kita buat variabel koneksi tanda panah connect error. Lalu di bagian ujungnya kita kasih titik koma. Oke, setelah itu setelah kurung kurawal ini masih di dalam kurung kurawal yang berwarna kuning ini, kita enter di bagian sini. Kita buat yang namanya variabel query. Kita isi dengan insert into registrasi. Registrasi ini adalah nama tabel yang kita buat di dalam database form HTML PHP. Oke, jangan sampai salah untuk penamaannya. Lalu kita buat tanda kurung, kita masukkan di dalam registrasi, kita masukkan username dan juga password ini. Kenapa ID tidak kita masukkan? Karena ID-nya adalah auto increment. Dia otomatis terisi oleh database-nya saat kita memasukkan sebuah data ke dalam tabel registrasi ini. Oke, lanjut. Kita isi dengan username dan juga password. Kita buat values. Kita tambahkan di sini, jangan lupa kutipnya buat variabel username.
Lalu setelah kutip, kita kasih koma, buat kutip lagi dengan variabel password. Di bagian ujung ini, di bagian ujung kutip 2, kita tambahkan titik koma. Setelah itu, kita buat if di dalam kurung ini kita tambahkan koneksi. Tanda panah, query, lalu kita isi variabel query. Kita tambahkan tanda tanya 3 kali. Kita isi dengan true. Lalu di bagian ujungnya kita tambahkan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini kita tambahkan echo. Lalu kutip 2. Kita isi dengan data berhasil dimasukkan. Oke. Titik koma di bagian ujung. Kita buat di kurung kurawal ini dengan nama else. Kita isi dengan echo kutip 2 error seperti ini. Lalu di bagian ujungnya kita spasi, tambahkan titik, beri variabel query. Oke. Setelah itu kita tambahkan variabel koneksi tanda kurung tanda panah error. Oke. Setelah itu kita tutup koneksi ke database-nya dengan variabel koneksi close. Oke. Setelah ini selesai, kita masuk ke bagian Chrome kalian buka belajar PHP kalian, localhost belajar HTML PHP. Kalian refresh di bagian sini, akan terlihat hasil output tampilannya. Setelah itu, apakah ini sudah terhubung dengan database? Kita cek terlebih dahulu. Di bagian URL-nya, kita ketik con.php. Nah, dia tidak terjadi apa-apa. Artinya, antara website ini dengan database form HTML PHP yang kita buat tadi, ini artinya sudah terhubung. Nah, bagaimana caranya supaya ada tampilan data ini berhasil dikirim? Caranya, kita masuk ke bagian tadi, kita hapus. Kita isi username dengan nama, semisalnya belajar programming. Oke, untuk passwordnya kita isi dengan angka 123. Lalu kita simpan. Otomatis dia masuk ke con.php dan menghasilkan output data berhasil dimasukkan. Lalu kita cek di bagian localhost. Kita ke registrasi. Dan otomatis di bagian sini datanya sudah masuk. Tetapi untuk username-nya ini kita mungkin ada kesalahan. Makanya dia tampilnya 0, bukan tampil sebuah teks. Oke, jadi
itu adalah contoh bagaimana antara kombinasi dari HTML, ini adalah HTML, dan dihubungkannya sebuah form ini yang kita buat dengan HTML, dihubungkan ke database dengan menggunakan PHP, yaitu ini. Ini adalah semua kode dari PHP. Seperti itu. Jadi, seperti itulah perbedaan antara HTML dan PHP. Semoga dengan tutorial yang saya buat, kalian bisa memahami tentang dasar dari HTML dan juga PHP. Sekian dari saya, terima kasih.